Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehidupan yang sulit, seorang gadis berjuang untuk hidup. Gadis ini bernama Min Kanista, di mana sejak kecil Min hidup dalam kemiskinan karena ia hanyalah seorang anak pemulung. Dalam kondisi yang sangat berkekurangan, Min tetap berjuang untuk dapat menyelesaikan pendidikannya. Namun pada akhirnya pendidikannya pun harus terhenti karena himpitan ekonomi. Min terpaksa berhenti menempuh studinya dan ia pun bekerja sebagai pemulung membantu ibunya. Setiap hari gadis cantik berusia 17 tahun asal Thailand ini berkeliling bersama ibunya untuk mengumpulkan barang bekas guna kelangsungan hidupnya. Jemaat yang terkasih, meski keadaan tidak mendukung, tapi sang ibu selalu berharap agar putrinya ini memiliki masa depan yang lebih baik dan sukses. Ibunya berusaha untuk memperjuangkan masa depan putrinya ini agar dapat memperoleh masa depan yang lebih baik. Karena itu ia bermaksud mengikut sertakan putrinya ini dalam sebuah kontes kecantikan. Karena itu ia pun berusaha mengumpulkan uang pendaftaran untuk kompetisi tersebut. Kemudian ibunya menyemangatinya dan mendorong Min untuk mengikuti kontes tersebut. Tapi siapa yang menyangka ternyata Min menang. Kemudian ia memperoleh predikat Miss Uncensored New Thailand pada tahun 2015. Seorang putri pemulung menjadi Miss Thailand pada tahun 2015. Setelah dia dinobatkan menjadi putri Thailand, kemudian dia langsung pulang ke rumah dan bersujud di bawah kaki ibunya, masih dengan menggunakan mahkota kemenangan, masih menggunakan pakaian kemenangannya. Bahkan ia berjanji kepada ibunya akan terus membantu ibunya, dan dia tidak pernah malu akan keadaannya. Anak seorang pemulung yang sempat berhenti pendidikannya, bahkan dia tidak malu dalam pekerjaannya sebagai seorang pemulung.
Hal inilah yang membuatnya terlihat memiliki sikap rendah hati. Tidak malu akan keadaannya, tidak malu akan keadaan orang tuanya apa adanya, tidak malu dengan ibunya yang sudah memperjuangkannya untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Sekalipun kalau kita juga berbicara tentang fakta, tentang apa yang terjadi di sekitar kita, ada juga orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang yang sudah memperjuangkannya, terhadap orang-orang yang sudah memberikan yang terbaik untuknya, terhadap orang-orang yang sudah memberikan masa depan yang lebih baik. Setelah mereka sukses, sumalido gijang ni rohana, tidak peduli terhadap orang-orang yang sudah berbuat di balik kesuksesannya. Dan yang lebih parah lagi, jika seseorang karena keberhasilannya juga akhirnya melupakan Tuhan, karena merasa keberhasilannya, kesuksesannya itu adalah hasil dari perjuangan dan kerja kerasnya. Sementara Alkitab sebenarnya jelas mengingatkan kita. Alkitab dengan jelas mengingatkan kita untuk senantiasa jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Alkitab mengingatkan kita untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. Sebagaimana Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan anugerah Tuhan. Jangan pernah melupakan kasih setia Tuhan. Karena itu peringatan untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Inilah yang secara tegas pula diingatkan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa sebelum bangsa itu memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena kondisi tanah Kanaan sangat berbeda dengan tanah Mesir. Mesir sebagai lambang perhambaan, tetapi tanah Kanaan, tanah habauran ni susudoh situa di loba, itu adalah gambaran kemewahan dan kemakmuran. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12, di sana Allah dengan tegas mengingatkan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh dengan berbagai barang-barang yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak engkau tanami menjadi makananmu dan engkau menjadi kenyang. Maka ingatlah, berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dungso nang ngolum ingok ma isi dona pasahatoni tuho. Berhati-hatilah, jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau masuk ke tanah Kanaan. Intinya, bangsa Israel jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena memang sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Karena itu kalau kita baca mulai dari kitab Keluaran, secara khusus mulai dari Imamat sampai kitab Ulangan, sebelum memasuki tanah Kanaan, melalui hambanya Musa, Allah mengingatkan dengan memberikan aturan
si ingoton, si ulahonoton ni bangsa Israel setelah mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena bangsa itu harus menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Karena bagaimanapun mereka berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan nantinya di tanah Kanaan. Adong aturan si ingoton, jalan si ulahonoton nasida yang tidak boleh dilupakan, wajib dilakukan karena Allah sendiri yang memerintahkan. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 16 ayat 16 dalam nats kita ini, ada 3 perayaan besar yang wajib dirayakan oleh bangsa Israel. Pertama, hari raya roti tidak beragi atau Paskah. Jadi kalau Paskah dalam perjanjian baru mengingatkan akan kemenangan Yesus mengalahkan kematian, tapi dalam tradisi Israel mereka juga mengingat perayaan Paskah, tapi Paskah mengenang sejarah ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Yang kedua, pesta panen atau pesta hari raya 7 minggu, pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Kemudian yang ketiga, hari raya Pondok Daun, sebagaimana khotbah kita pada minggu hari ini, hari raya yang dirayakan selama 7 hari lamanya. Jemaat yang terkasih, hari raya Pondok Daun yang merupakan salah satu perayaan yang wajib dilakukan oleh bangsa Israel adalah bertujuan agar bangsa Israel selalu mengingat akan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terlebih di dalam sejarah pada waktu nenek moyang mereka hidup di padang gurun, hidup di kemah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain selama 40 tahun lamanya. Tetapi karena Tuhan memelihara, menuntun dan menghantarkan mereka ke tanah Kanaan, tanah habahoran ni susu dohok situak ni luba. Kalau kita baca dalam Imamat pasal 23 ayat 42, di dalam Pondok Daun. Jadi bangsa Israel yang tinggal di rumah-rumah baik, rumah-rumah yang indah, semuanya tanpa terkecuali harus membuat pondok daun, dan 7 hari lamanya mereka semua harus tinggal di pondok daun itu bersama-sama dengan anak-anak mereka, dengan tujuan supaya generasi mereka tahu akan sejarah nenek moyang mereka. Naso marjabu do nasida 40 tahun lilingna, supaya mereka tahu nenek moyang mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi karena belas kasih Tuhan mereka bisa tinggal di tanah Kanaan. Daulo dohita kanatoras mamemehoni tua kayana kota, perjuangan opung na najolo, perjuangan orang tuanya dahulu, supaya anak-anak menghargai apa yang mereka terima saat ini di masa-masa kemudahan yang mungkin banyak diterima oleh anak-anak kita. Supaya mereka jangan berpikir segala sesuatu bisa dicapai dengan mudah, minta ini langsung dikasih orang tuanya. Tapi dulu muluna jolo belum tentu langsung dikasih karena sulitnya perekonomian orang tua. Kemudian orang tua menanamkan kepada anak-anaknya untuk menghargai, sekali lagi menghargai apa yang sudah mereka terima. Itu yang Allah ingatkan kepada bangsa Israel, mengingatkan kepada generasi anak-anak mereka. Mungkin anak-anaknya bertanya, kenapa kita harus tinggal di pondok daun ini? Asa dingoto da bamang doho inang oputa na jolo, tinggal do sesadinganan tuinganan na asing dang bui marjabu songo kita. Inilah peringatannya hari raya pondok daun ini, 7 hari lamanya kita tinggal di tempat ini. Monumen Pondok Daun, salah satu momen yang tepat untuk mengingatkan kembali sejarah masa lalu bangsa Israel, sekali lagi yang tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Pondok Daun yang sering juga disebut sebagai pesta hari raya, perayaan bagi Tuhan
Bukan hanya karena panen hasil pohon tertentu, tapi semua panenan hasil bumi yang Tuhan berikan sepanjang tahun itu harus mereka syukuri, sehingga semua orang bersuka cita karena pesta itu dirayakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Dakolana kana mora, doho dua kana bogos, doho dua kahamba, orang gajian, semua bersuka cita mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Karena Tuhanlah mereka memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki rumah, memiliki kebun-kebun yang tadinya tidak mereka tanami, tapi kini bisa mereka nikmati. Dan yang menarik bahwa hal yang tidak boleh mereka lupakan, bahwa dalam setiap perayaan tersebut mereka juga harus dengan rela hati mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka datang ke hadapan Tuhan tidak dengan tangan hampa. Saya yakin bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kami remaja Naposo juga pasti tidak dengan tangan hampa datang ke tempat ini. Asing mau tik godang nata pasah hati. Tapi dengan penuh sukacita kita mempersembahkan, membawa persembahan kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang membawa hasil ladang ternak dan usahanya. Karena itu sebenarnya dari sini kita melihat bahwa tibudo di paingok de bata bangso Israel asagabi bangso nama roha mauliate. Supaya menjadi bangsa yang tahu bersyukur kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Karena bagaimanapun apa yang kita miliki ini tidak ada yang tidak kita terima dari Tuhan. Kalau kita mau jujur dan mengingatkan diri kita, sebenarnya tidak ada yang kita miliki saat ini yang tidak kita terima dari Tuhan. Kalaupun kita menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan, bukan karena Tuhan berkekurangan, karena semuanya toh adalah milik Tuhan. Sama seperti kesaksian Ayub yang mengatakan, dalam penderitaannya ia masih bisa bersaksi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sebenarnya tidak ada hak manusia untuk menolak jika Tuhan sudah mengambil. Bukankah semua itu adalah pemberiannya? Tetapi Tuhan meminta kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Jika Tuhan mengingatkan kita agar jangan datang ke hadapannya dengan tangan hampa, karena Tuhan sekali lagi mau kita menjadi orang-orang yang bersyukur, tidak bersungut-sungut karena keterbatasan kita. Nats epistel kita janda miskin yang tidak beralasan untuk memberi kepada Tuhan. Hala dua pesir pe, alialasian iasni rohana tanpa takut untuk memberi kepada Tuhan. Tuhan bertanggung jawab untuk melanjutkan kehidupan janda miskin itu yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, dang makuliti tamanang talpe itu sombong ni roha, tuhagi jangon ni roha. Tidak ada seorang pun yang jujur menyadari bahwa semuanya ini adalah pemberian Tuhan, jatuh ke dalam kesombongan. Manang dung nileon gabi di jujur nani lehon nai. Ada orang ketika dia memberi kepada seseorang, kemudian suatu saat dia berselisih, ugi patah hata nani leon nai. Memang nggak tahu berterima kasih itu. Ya, karena akunya bisa bekerja itu, karena akunya bisa itu ada rumahnya itu. Dugi pa buah-buah tuh alak nasi. Haru tujol mandang patut tita mandokoni apalagi matu Tuhane. Iduasa setiap hari Minggu ketika kita selesai berdoa persembahan, nasa nahulehoni natajalo sia Tuhani nasotupa ucatokku doi. Nasotupa tapa ucat itu kita berikan itu. Kita berikan pun kepada sesama kita, karena memang melalui nats ini juga kita terpanggil menjadi berkat buat sesama kita.
Hamba-hamba orang gajian, siapapun yang bekerja pada kita harus bersukacita dalam perayaan Pondok Daun bangsa Israel. Semua harus bersukacita selama 7 hari berturut-turut. Jemaat yang terkasih, jika bangsa Israel diingatkan agar jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, saya pikir demikian pula halnya dengan kita. Edobay nasahat jami tahun nuaing tu kita. Walaupun kita tidak tinggal di Pondok Daun selama 7 hari dalam mengenang kebaikan Tuhan sebagaimana tradisi bangsa Israel, tapi sesungguhnya firman Tuhan ini mengingatkan kita. 7 hari berturut-turut mengingatkan kita dalam 1 minggu 7 hari kita jalani. Sebenarnya setiap hari mengingatkan kita. Saat ini pun seindah dan semegah apapun rumah yang kita tempati, tapi Rasul Paulus katakan di 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 2, itu juga adalah kemah yang dibangun oleh tangan manusia. Inganan na pinauli ni tangan ni Jolmado, inganan na taingani i. Dan itu bukan tempat untuk selama-lamanya. Karena dalam ayat 3 sampai 4 dalam 2 Korintus pasal 5, Rasul Paulus mengatakan ada kediaman kekal yang Tuhan sediakan. Dungsal pungoluta sian portibion. Tujuan kita yang pasti, persiapan kita selama di dunia ini, bagaimana kita bersama-sama menempati tempat tinggal sorgawi yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang pastinya yang percaya kepadanya sampai akhir hidupnya. Karena itu jemaat yang terkasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu penuh dengan ucapan syukur, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Hidup kita adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkanlah buah dari pekerjaanmu, di panadayamu, taringo to pasu-pasu ni debata, di bagasan ngolum. Karena yang pasti, kalau Tuhan mengingatkan kita untuk bersukacita mengingat segala kebaikan Tuhan, Tuhan pun akan bersukacita melihat kehidupan kita. Hadaulaton ning ulut tahun dohot dinama melehon pelian nadu menggani hita tuadupan ni Tuhani. Karena bagaimanapun Tuhan berjanji, Tuhan yang menjanjikan. Sebagaimana di ayat 15 tadi, aku akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang menjanjikan, bukan manusia yang menjanjikan. Tuhan yang menjanjikan memberkati segala hasil tanah kita, segala usaha kita, supaya kita bersukaria dengan sungguh-sungguh. Kalau dengan tulus kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.